jam 6 sore gitu ya, via email ke alamat email dosen masing-masing. Nanti untuk kelas saya nanti emailnya apa gitu kan, nanti Pak Alfa emailnya apa nanti saya kirim di WA gitu, atau kalian bisa langsung tanya ke dosennya masing-masing gitu ya, untuk yang kelasnya Pak Alfa gitu. Kemudian untuk yang hard file itu nanti kalian print gitu ya, satu kelompok cukup satu aja. Jadi misalkan satu kelompok ada 4 orang, berarti yang ngeprint cukup satu aja gitu ya. Yang penting kalian kumpulkan hari Kamis maksimal jam 1 siang. Kalau mau sebelumnya misalkan pagi gitu, jam 9 jam 8 itu boleh-boleh aja gitu ya, di meja dosen masing-masing. Jadi kalau kelasnya Pak Alfa berarti di mejanya Pak Alfa, kalau kelasnya saya berarti di meja saya. Nah, ruang saya itu yang di gedung C, lantai 2, Pak Alfa juga sama, tapi kalau saya itu di paling belakang, paling pojok deket tempatnya Pak Sam. Gitu ya. Sampai sini ada yang pertanyaan mungkin? Ya cukup jelas ya. Jadi untuk jumlah halamannya itu minimal 7 halaman. Jadi nggak boleh terlalu sedikit gitu ya. Jadi misalkan ada yang cuma 4 halaman, 5 halaman itu tidak diperkenankan gitu ya, minimal 7 gitu. Karena kalau misalkan kurang dari 7 itu apa ya, terlalu sedikit gitu ya untuk sebuah paper gitu. Kemudian maksimal 12 halaman ya. Kalau lebih dari 12 kebanyakan gitu ya, teman-teman ya. Terus ini untuk soalnya tuh sebenarnya hampir ya mungkin sama kali ya dengan yang UTS. Jadi kalian hanya tinggal benar-benar mengumpulkan progres paper kalian, dan kontennya nanti akan kalian konsultasikan terakhir dengan Pak Alfa gitu ya, teman-teman ya. Sudah cukup jelas ya teman-teman. Jadi saya ingatkan lagi mungkin yang baru join, produknya yang dikumpulkan ada dua ya, yaitu hard file print-printan dan juga soft filenya gitu ya. Kalau soft file itu dikirimkan via email ke email dosen masing-masing paling lambat hari Kamis 26 Januari sebelum jam 6. Kalau print outnya itu juga hari Kamis tapi sebelum jam 1 di meja dosen gitu ya, teman-teman ya. Oke, sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan ya udah nih saya stop share. Pak Alfa belum mana ya. Oke ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung tanya aja ya teman-teman, ini sambil nunggu Pak Alfa aja gitu, dan juga teman-teman yang lain. Oke, saya stop share.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Pak Fauzi. Nggih, nggih, Pak. Oh, lanjut. Ngapunten Nggih, lah niki mau Pak. mboten napa-napa, nggih. Nggih. Nggih, Iki hari ini anu nggih kita buka konsultasi nggih. nggih, Pak. Nah, nanti dari ini dari mahasiswa kelas A B C D kok Pak nggih. Nggih, iya. Nggih, nggih. Dari kelas A B C D. Nah, ini atau langsung kita mulai saja nggih. Langsung mawon, Pak, untuk mempersingkat waktu. Oh, nggih. Nggih, nggih. Nggih. Assalamualaikum. Monggo yang dari kelompok mana yang dulu mau diskusi untuk membicarakan masalah tugas. Dulu. Silakan teman-teman yang mau konsultasi, langsung aja ya, dimanfaatkan waktunya, kesempatannya dengan sebaik mungkin, mumpung ada Pak Alfa di sini. Dan mungkin untuk teman-teman yang mau antri untuk konsultasi bisa ditulis di kolom chat ya. Habis ini kelompoknya siapa gitu. Oke, silakan langsung aja teman-teman yang udah siap. Jadi nanti ini bisa dari saya juga, nanti Pak Fauzi juga bisa berkolaborasi Pak Fauzi. Janji, Pak. Kita saling Ya, mengisi lah ya. oke. Ayo siapa yang mau mulai dulu atau bagaimana, yang tadi udah yang rencana mau konsultasi kan di list dulu. Atau nanti mungkin dari kita kita sharing-sharing mau di Pak Fauzi ya. Oke, monggo, Pak. Jadi dari sharing-sharing, dari saling-saling isi lah nanti. Itu belum ada yang mau, belum ada yang daftar ini Pak, gimana nih? Oke, sebentar. Yuk, silakan teman-teman dimanfaatkan kesempatannya. Kemarin ke Jogja itu kita telusuri itu Pak Fauzi. Telusuri situs-situs Mataram setelah kota gede itu. Ya, Pak. Nah, ya, menelusuri Kerton, menelusuri Pleret, ya.
Kelihatannya tugasnya udah selesai semua ini Pak Fauzi. Oh iya, udah pada clear semua ya teman-teman ya. Apa ada yang kesulitan nggak di sini? Ya, Atau mau tanya tentang misalkan kalian ambil objek apa gitu kan. Tapi kalian nggak apa ya, atau sumbernya terlalu sedikit atau mungkin kalian kesulitan cari informasi. Nah, mumpung di sini ada Pak Alfa yang misalnya apa ya terlibat dalam TACB Solo ya. Jadi kalian manfaatin gitu. Nggak usah sungkan-sungkan untuk tanya ke beliau gitu atau nggak usah tanya wes misalkan nggak ada yang mau ditanyain gitu kan. Tapi sekedar sharing atau cerita-cerita ngobrol gitu nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kalian memanfaatkan kesempatan itu dengan baik, nggak cuma kesempatan ini ding, tapi setiap kesempatan yang ada di depan kalian itu dengan baik gitu ya. Oke, mau siapa dulu atau ditunjuk aja ya? Permisi, Pak. Oh ya, silakan. Eh, saya mau bertanya. Nah, untuk kan ada dokumen pendukung kan, contoh seperti contoh denah, terus kayak tampak, pokoknya gambar kerjanya itu loh, Pak. Nah, dari kelompok saya itu kesulitan untuk pengumpulan data itu. Terus itu gimana ya, Pak? Perlu dilampirkan juga atau ya kita cukup melampirkan data-data yang seadanya? Mungkin kalau kita nggak dapat denah dan gambar kerjanya, mungkin cukup dari gambar yang tahun lalu-lalu gitu, Pak. Cuma dokumentasi aja gitu gimana? monggo Enggak, Pak Pak Alfa. Fauzi. Oh, Monggo Alfa Pak dulu. Fauzi. Oh, saya dulu. Oke, kalau misalnya menurut saya gitu ya, Mbak Disla ya, mungkin apa kalau misalnya nggak dapat istilahnya Pasidena atau gambar teknisnya lah gitu tuh bisa kalian sketsa kira-kira tata ruangnya kayak apa gitu jadi kayak semacam sketsa apa ya sketsa agak kasar gitu yang penting proporsional untuk menjelaskan informasi apa menjelaskan atau menggambarkan terkait oh ini bangunan yang kamu bahas ini tuh kira-kira tata ruangnya tuh kayak apa gitu nggak apa-apa karena pada apa ya esensinya kalian bikin karya tulis ini kan pengen membuat orang tuh menjadi tahu atau tentang bangunan ini gitu. Jadi misalkan kalian dapatnya ya hanya sketsa kasar yang bisa kalian bikin ya nggak apa-apa gitu. Daripada nggak ada sama sekali. Jadi boleh di sketsa gitu. Dan tentunya kalau misalkan nggak dapat data-data kayak apa namanya Dena dan sebagainya, mestinya foto-fotonya kalian banyakin, gitu. Entah foto jadulnya, foto lamanya gitu ya, atau foto sekarangnya dan lain sebagainya. Bayang nggak maksudnya, Mbak Irisla? Iya, Pak. Berarti untuk gambar kerjanya itu tetap wajib. Wajib Kayaknya ada. iya, kayaknya iya. Kalau misalkan nggak ada, ya kalian sketsa sendiri. Sketsanya itu istilahnya apa ya? Kayak eh, perkiraan aja nggak apa-apa. Atau misalkan ilustrasi gitu boleh-boleh aja. Yang penting mengandung informasi di sketsa yang kamu bikin itu. Iya, Baik, Pak. Berarti nggak harus yang eh, sesuai standar gitu denahnya nggak mungkin harus. cukup memperlihatkan di bagian sini itu ada apa aja gitu ya, Pak. Ya, kalau saya, menurut saya sih nggak harus ya. Yang penting esensinya tuh, informasinya tuh selengkap mungkin yang bisa kamu dapatkan gitu. Nih, terima Iya, kasih banyak, Pak, ya monggo untuk Pak. Ya. Oke, saya sedikit nambahi. Lah ini ya saya pikir apa yang disampaikan Pak Fauzi juga bisa benar ya. Cuma saya ini mau tanya dulu, ini objeknya apa dulu, ayo. Objek, halo, objek kajiannya apa, Dik? Halo. untuk kelompok saya itu langgar merdeka, Pak. Oh, langgar Di merdeka. Tawayan. Gini. Itu yang tanya saya terus toh mengenai denah itu toh. Gih, Pak. Kesulitannya ini di ngono, ayo, kesulitannya di mana, ayo. Oh, itu satu itu ada masuk ya. Ada masuk di sketch sebentar aja selesai. Oh, itu kan itu langgar merdeka kan kecil aja. Enggak, yang Anda maksud kesulitan gambar apa? Kan saya pikir mungkin kita perlu gambar aslinya gitu loh, Pak. Jadi kita cari di Google itu nggak ada gitu. Heeh. Itu yang Anda yang tanya ke saya itu ya. Gih, Pak, teman saya. Jadi sebenarnya gini, kalau tentang gambar asli itu kami juga nggak punya. Kami kemarin juga mempunyai gambar itu pada waktu apa namanya revitalisasi Langgar Merdeka itu, sehingga itu gambar baru ya, gambar baru dari denah tampak yang ada.
Nah, terus yang Anda inginkan yang mana nih? Yang gambar lama? Gambar kerjanya, Pak. Oh, kalau sampai gambar kerja juga nggak ada itu, Dek. Yang ada itu cuma gambar denah. Denah yang terukur itu sesuai kondisi yang ada. Tapi kalau sampai gambar kerja juga tidak ada. Jadi memang kalau kita itu pergi ke mana-mana ya untuk beberapa entah itu bangunan, situs atau struktur, cagar budaya atau apapun itu salah satu kelemahan kita adalah mengenai data. Kebetulan kalau di tempat kami ada ya gambar ya tahun 50-an itu masih aku simpen ya. Di tetangga kami juga ada di beberapa rumah di Lawean itu masih nyimpan gambar-gambar kunonya, tapi memang tidak semua seperti itu. Termasuk di Langgar Merdeka. Langgar Merdeka itu kami juga mencari gambar aslinya itu memang ada. Kemudian kami kalau repro untuk gambar barunya itu ada, tapi belum sampai dari keluarga dulu ke wakaf, kemudian dan sebagainya relatif ya secara keseluruhan bentuknya itu tidak banyak mengalami perubahan. Cuma satu di menara itu ya, satu di menara dulu pernah ada teras, kemudian hilang, terus sekarang kemarin dibangun lagi di menaranya itu kan. Terus paling ada perubahan-perubahan itu dari sisi fasad bawah itu yang dipakai untuk komersial itu. Tapi kalau yang lain-lain relatif masih sama. Mungkin itu deh. Ini Pak, kalau adanya denah terukur itu juga nggak apa-apa. Wah, itu objeknya kecil loh sebenarnya. Aku belum sempat nyari itu. Wah, karena objek Oh, jadi terus Anda mau jadikan apa itu? Buat dokumen terlampir aja, Pak. Dokumen Sama mungkin nanti ditaruh di apa? Dikasih lihat kalau itu denahnya gitu di jurnalnya. Terus Anda punya gagasan apa kira-kira untuk Langgar Merdeka itu? Kalau Langgar Merdeka itu lebih ke kegiatannya Pak. Nggak, saya agak lupa. Aku agak lupa. Benar. Jadi itu nanti ada revitalisasinya itu jadi fungsinya itu ada tambahan buat seperti kajian-kajian atau kajian akbar, terus pelatihan tahsin, terus nanti itu ada di ruangannya dilengkapi mading juga buat info terkait langgarnya, terus info-info mungkin nanti kan ada kajiannya juga kan di sana, jadi ada info terkait langgar, info kajian dan info yang lainnya lah, mungkin terkait Lawean juga bisa disampaikan di mading itu. Terus di apa lebih di kan kalau pas azan itu kalau di sana pas saya datang itu nggak ada azan Pak, terus jadi mau diadain kayak azan juga sebenarnya, terus sholat jamaah, soalnya kalau di sana itu jarang jamaah dan pasti cuma orang datang terus sholat sendiri-sendiri terus udah pulang gitu kan Pak. Nah jadi mau diadain azan terus sholat jamaah gitu. Terus di bagian pertokoannya itu yang toko bawah itu mau dilengkapi buat kegiatan-kegiatan langgar. Kegiatan seperti pas ada pelatihan tahsin tuh nanti bakal ada yang jualan seperti yang buat alat bantu ngaji itu loh Pak. Apa ya namanya? Terus
kayak semacam Al-Quran seperti itu. Jadi pada prinsipnya yang bawah itu nanti untuk hal yang dipakai untuk mendukung kegiatan keagamaan gitu ya. Iya, lebih ke penambahan dari fungsinya nanti, Pak. Dan ini cuma karena itu di titik di Langgar Merdeka itu ada merupakan satu apa namanya ya, destinasi wisata juga di Kampung Batik Laweyan ya. Nah, sebenarnya konsep-konsep yang menurut saya ya perlu juga Anda pikirkan mengenai konsep pengembangan itu sebagai meskipun itu sebagai tempat ibadah juga sebagai aset wisata ya. Aset wisata dalam konteks aset wisata yang terkait dengan kawasan ya, di mana itu kan juga Langgar yang mempunyai histori ya, histori. Nah, coba itu di titik mana itu juga perlu Anda pikirkan mengenai hal-hal yang mendukung ke arah itu, karena dari pengalaman yang kami ketahui sering juga kalau ada kunjungan ya, khususnya dalam konteks edukasi itu sering ya, mereka itu ingin juga naik ke atas menara itu untuk melihat kalau dulu kan azan di atas menara itu naik gitu, terus dia ingin merasakan, para wisatawan itu juga ingin naik ke menara melihat kawasan di sekitar dan sebagainya, merasakan. Nah ini coba sejauh mana keinginan itu bisa Anda respon, tetapi tidak mengurangi nilai-nilai spiritual keagamaan yang telah ada itu. Jadi mungkin bisa juga dikaitkan dengan konteks, bisa Anda tambahkan juga sebenarnya itu merupakan salah satu aset pendukung wisata kawasan di Kampung Laweyan. Kalau gambarnya memang nggak ada, Dik, gambar yang kalau gambar repronya ada. Tapi kalau gambar nggak ada ya. Seadanya saja, Pak, nggak apa-apa. Buat tambahan data. Ya, apalagi mungkin Pak Fauzi bisa nambah lagi. Ya, Pak, mungkin tadi yang seperti disebutkan Pak Alfa Mawan itu sudah lengkap lah ya, menurut saya. Itu memang ya, kalau dari sisi histori itu ada, kalau sejarah ya, sejarah itu memang kadang-kadang ada beberapa pendapat. Itu ada yang mengatakan dulu itu sebelum Pak Fauzi, Langgar Merdeka itu sebelum jadi Langgar dulu adalah toko candu katanya. Tetapi kami pernah juga wawancara ke saksi sejarah ya, mengatakan bukan Pak, bukan toko candunya, nggak di situ. Memang dulu candu itu oleh pemerintah kolonial masih bukan barang yang terlarang pada waktu itu. Terus tetapi toko candunya bukan di situ, tetapi ada saksi sejarah yang katanya sering diminta tolong untuk membelikan itu bukan di situ, tapi di seberangnya, di seberang. Dan ini masih ada dua pendapat yang berbeda, tapi ya nggak apa-apa, itu histori. Termasuk pernah kami itu juga ini cerita sedikit ya, sambil menunggu yang lain. Cerita sedikit, pada satu saat kami belajar tentang Laweyan ya, sejarah Laweyan. Panembahan Senopati atau terkenal dengan Ngabeyi Loreng Pasar. Ngabeyi Loreng Pasar itu kalau pendapat yang di Solo ini dalam buku ya, buku urip-urip dari Mloyo Dipuro, itu Loreng Pasar Laweyan. Tapi pada suatu saat saya ke Jogja, ke Gramedia, saya membaca buku sejarah itu, di situ disebutkan Ngabeyi Loreng Pasar Kota Gede. Nah ini ada dua pendapat ya. Tapi akhirnya aku penasaran lah, aku telusuri di Kota Gede, di komunitasnya Kota Gede, sampai kemana-mana, sampai akhirnya ke juru kunci makam yang ada di Kota Gede ya, dan sebagainya.
semua merujuk bahwa itu pasar loring pasarnya pasar Laweyan, bukan pasar Kota Gede. Jadi ini memang kadang-kadang sejarah itu ya ada apa namanya, ada tergantung persepsi juga dari yang menggali dan sebagainya. Itu sering juga terjadi seperti itu. Kalau ini yang langgar merdeka, Anda ceritakan gimana di background-nya? Pripun, Pak? Background historinya Anda sebutkan apa langgar merdeka itu sebelum jadi langgar? Yang jual ganja gitu, Pak. Apa yang jual ganja? Juga nggak lupa Pak Fauzi, Ya, Pak. yang ada di Solo ini Pak Fauzi. Saya Pripun? kemarin beberapa hari yang lalu lah. Belum lama saya juga diskusi dengan beberapa sejarawan juga dari UNS, dari beliau-beliau yang sering menyusun buku sejarah Pak Fauzi. Iya. Itu nama ini yang sekarang baru menjadi satu bahan pembicaraan ya, terkait juga ada kaitannya dengan arsitektur, signage, kemudian juga kaitannya dengan street furniture ya. Ini Pasar Triwindu. Pasar Triwindu itu kalau dari sisi toponim, yang buku yang diedarkan oleh Pemkot, Pasar Triwindu itu dibangun oleh Mangkunegoro 7. Tetapi menurut beberapa sejarawan dan beberapa sejarawan yang juga termasuk terkenal dan penyusun buku ya, bahwa Pasar Triwindu itu adalah untuk memperingati tiga peringatan untuk PB 10 sehingga ada yang menjelaskan bahwa Pasar Triwindu kalau dilihat dari buku yang dikeluarkan oleh Pemkot Toponim Kota Solo itu, Pasar Triwindu Ngarsopuro itu termasuk daerah atau ada di masuk wilayah Kasunanan. Mangkunegaran itu kan seperti yang ada di Jogja itu Pakualaman ya. Ya. Pakualaman itu juga batasnya kan jalan itu, ya di sebelah utaranya. Jadi ada yang mengatakan bahwa batas Mangkunegaran itu ya di jalan di depan Gapura itu saja, tidak sampai ke Pasar Triwindu, sampai ke Ngarsopuro dan sebagainya. Nah ini kan kalau kita melihat dari sisi arsitektur pun juga sekarang kalau kita jalan-jalan di Jalan Slamet Riyadi di Pasar Pon, Pak Fauzi juga pernah lihat ya. Sekarang kan baru dibangun itu apa poros Jalan Ngarsopuro itu di Pasar Pon itu kan dibangun apa? Tugu ya? Apa Tugu? Gapuro ya? Ya, ya. Gapuro itu ya itu ya juga Gapuro itu. Maka itu akan menyangkut tadi eksistensi. Kalau Gapuro dibangun di situ berarti di utara Gapuro, di utaranya itu milik Mangkunegaran. Dan yang menurut saya memang banyak juga dari sejarawan itu mengupas itu dari ini Pak Fauzi, dari warna Gapuro yang di selatan itu menunjukkan warna biru, kemudian yang utaranya berbeda ya warnanya. Itu memang biru itu ciri khas Keraton Kasunanan yang di selatan, hijau dan sebagainya itu yang di utara Mangkunegaran. Itu seolah-olah dua warna yang berbeda itu dihadap-hadapkan. Itu seolah-olah ada yang mengatakan itu membuat perbedaan yang dilanggengkan. Paham ya? Jadi kemarin itu ada pembahasan sejauh itu sehingga Gapuro itu menunjukkan kayak tantangan itu. Aku selatan, kamu utara gitu ya. Ada yang mengusulkan ya. Ada yang mengusulkan bahwa itu tidak dihadap-hadapkan seperti itu dengan warna yang berbeda.
kolaborasi lah, itu menunjukkan, tapi ini kan ya pandangan banyak orang ya. Ya, Ya. ini Oke, Pak. ternyata ya, Pak. Termasuk monumen keris itu Pak Fauzi. Ya, ya. Monumen Ya, keris Bun. yang di Tirtonadi ya, pernah lewat sana ya? Ya, nggak terlalu sering lewat situ sih, Pak, tapi Oh, pirsa, nggih. kalau di jembatan itu kan ada keris tuh ya. Itu Nggih. kalau menurut para ahli keris, para sejarawan dan sebagainya, nggak ada istilahnya keris di luar itu. Keris itu biasanya mesti ono rangkane. Jadi bukan keris terhunus. Hmm, Keris terhunus itu menunjukkan siap perang atau apa. Jadi wah, ternyata nggih, nggih. apa namanya, penanda-penanda seperti itu memang perlu dikaji lebih lebih dalam ya, Ya, sehingga untuk tidak menimbulkan apa namanya pro kontra dan sebagainya. Sebenarnya di Solo masih banyak Pak Fauzi hal seperti itu yang nanti itu kalau dikaji menarik itu. iya, ya. Ini buat ide teman-teman ya kalau tertarik itu untuk membahas itu. Tadi udah dikasih clue oleh Pak Alfa. Yeah. Gitu. Nggih, nggih. Gimana Mbak Disla, udah apa ya, udah cukup tercerahkan ya dari Pak Alfa tadi ya. Kelompoknya Mbak Disla ya. Iya Pak, insya Allah. Oke, Terima kasih banyak ya. Pak Alfa. Ya, Oke. sama-sama ya. Ya, ini kok ada lagi Pak Alfa Yeah. dari kelompoknya Mbak Yuli Astuti ya, Mbak Laura dan juga Anggita. Udah siap filenya Mbak Yuli, Mbak Laura, Anggita? Udah Pak, izin Ya, share. oke. Langsung. Oke, setelah ini mau siapa silahkan ditulis ya di chat ya. Oke, silahkan Mbak Yuli dan teman-teman. Sudah muncul belum Pak? Ya, sudah. Jadi dari jurnal ini kan judul yang kami ambil adaptasi penggunaan gedung Juang 45 Solo terhadap aktivitas di masa kini. Nah, beberapa aktivitasnya itu kan kayak sekarang gedung Juang direvitalisasi menjadi kafe, bukan kafe, kedai gelato gitu. Jadi tempat nongkrong anak muda sama kalau nggak salah sempat dijadikan sebagai venue wedding gitu kan Pak. Tapi ini sampai sini malah kelompok kami bingung jurnalnya mau dibawa gimana gitu untuk pembahasannya Pak. Jadi seperti itu. Oke. Monggo Pak Alfa. Panjenengan Remi no. Oh, saya dulu. Iya, iya. Ya. Oke. Ini jadi kamu tanya mau merevitalisasi apa sih istilahnya gedung Juang 45 gitu ya. Oke, tapi kamu bingung kira-kira mau diapain gitu kan. Teman, halo. Itu enggak maksudnya. Iya Pak, gitu. Oke. Jadi itu sebetulnya ya, kenapa kok bisa ada kayak semacam kebingungan itu karena mungkin di awal itu yang miss atau kurang dari kelompoknya kalian itu mungkin adalah kira-kira kalau kalian memilih objek ini tuh ada problem apa sih yang pengen kalian apa ya tawarkan untuk diselesaikan mungkin atau mungkin apa ya untuk dikreasikan sesuatu gitu kan. Nah, kira-kira yang kamu temukan dari Gedung Juang 45 di Solo tuh apa sih uniknya gitu atau apa sih apa ya antiknya atau nilai-nilai tertentu yang kalian temukan di situ itu apa ya kira-kira ya? Kok milih gedung ini itu? Sebenarnya milih gedung ini karena yang pernah didatengin aja sih Pak, bukan Kak. Kalau yang lain Hmm. kan belum pernah gitu. Terus kayak waktu itu kepikiran, apa itu aja ya gitu. Oh gitu. Nah, terus ketika kamu udah ke situ kamu malah menemukan sesuatu nggak yang kira-kira tuh misalkan kondisinya oh ternyata kondisinya nggak terlalu bagus misalkan atau mungkin kondisinya tuh terlalu berubah drastis dengan aslinya misalkan kalau ketika kalian coba browsing-browsing di internet nemu foto lamanya misalkan kayak gitu nemu kayak gitu nggak? Kalau perubahannya lumayan drastis sih Pak menurut kelompok saya juga. Kayak lebih lebih modern, tapi tetap ada unsur unsur zaman dulunya gitu. Oh gitu. Terus apa lagi? Selain itu
Apa ya? Ya, Nggak ada kayaknya, Pak. oke. Ini kan kamu nemu foto lamanya ya, coba yang scroll ke bawah itu loh, ya kan? Nah, ini kamu cuma nemu satu toh, atau ada beberapa yang kamu temukan di internet atau dimanapun Yang gitu. cuma ini tok sih, Pak, karena dokumentasi yang apa bangunan lama itu sedikit banget gitu. Oh gitu. Kamu mungkin coba apa ya? Coba bisa bertanya ke mungkin salah satunya ke Pak Alfa gitu ya. Siapa tahu Pak Alfa punya fotonya yang lama gitu kan. Nah, terus kemudian cara yang apa ya? Bukan yang paling bagus tapi salah satu yang baik gitu ya. Supaya kamu bisa tahu kira-kira apakah ada perubahan terkait bangunan yang lama, yang asli gitu ya. Dan juga bangunan yang sekarang itu bisa kamu sandingkan gitu. Misalnya kamu temu foto foto yang lama apa sih istilahnya? eh, angle-nya ya, maksudnya atau sudut pandangnya kayak gini. Kamu coba ambil foto yang sama gitu kan, bangunan yang baru dengan posisi yang hampir mirip gitu ya. Terus kemudian kamu telah kira-kira perubahannya itu apa. Terus apakah ada degradasi secara tadi ya kualitas visual gitu ya. Kalau kita berbicara tidak berbicara yang lainnya ya, misalnya kualitas visual gitu ya. Atau wujud fisik dari bangunan itu apakah ada perubahan. Terus kemudian perubahannya itu apakah dampaknya malah membuat bangunan ini menjadi degradasi gitu, gitu ya, atau mungkin semakin jadi apa ya semakin berkurang nilainya dan lain sebagainya, terus mungkin bisa menjadi bahan analisis gitu. Jadi persoalan yang kalian temukan yang nantinya tuh kalian munculkan urgensinya atau kepentingannya terhadap objek yang kalian pilih itu tuh bisa nampak gitu ya, startnya bisa mulai dari situ. Itu kebayang nggak maksudnya Mbak Ayuli? Mbak, berarti sebagai Hmm. perbandingan gitu ya, Kak? Kamu boleh kalian tuh membandingkan antara old and new gitu ya atau past and present gitu. Kalian bisa melihat di situ kira-kira oh kok ternyata yang lama tuh malah lebih baik ya kayaknya lebih bagus gitu atau mungkin lebih hidup gitu yang sekarang kok mangkrak gitu ya. Kira-kira itu bisa menjadi bahan analisis kenapa kok bisa sampai mangkrak. Oh ternyata setelah kalian cari-cari, kalian telusur-telusur oh penyebabnya ini terus oh kira-kira nanti masukan yang bisa kalian berikan tuh apa ya gitu. Nah, itu mungkin hal-hal kayak gitu meskipun simpel ya, sepele, jadi bukan semacam apa ya, semacam eh, apa sih istilahnya kayak menemukan sesuatu, bukan menemukan sih maksudnya kayak ilmiah gitu bukan ya, tapi lebih ke arah mencari data, terus mencari fakta gitu-gitu tuh nggak apa-apa. Justru orang-orang atau apa namanya masyarakat yang membaca tulisan kayak ini itu adalah orang-orang yang pengen tahu ceritanya gitu atau faktanya, bukan bukan semacam ingin apa ya, ingin yang sifatnya ilmiah-ilmiah gitu. Bayang ya bedanya atau maksudnya gitu ya. Oke, Kak. Ya, itu salah satunya aja gitu. Mungkin dari Pak Alfa bisa um, memperbaiki atau melengkapi. Mungkin Pak Alfa, monggo. Oh iya, jadi Ya, ini begini, itu kan satu gedung yang kemudian sudah direvitalisasi ya, direvitalisasi tahun 2000 berapa? 2014 ya, direnovasi. Jadi sebenarnya memang seperti apa yang disampaikan Pak Fauzi tadi bahwa foto-foto apa foto bangunan lama sebagai itu memang karena ini bangunan yang sudah direvitalisasi, maka data-data lama memang sangat sangat diperlukan. Itu tergantung dari sisi mana Anda mau mengupas ya. Misalnya bisa juga dari Anda mengupas dalam kondisi yang ada sekarang. Jadi kan ini kan Anda akan menulis, mengungkapkan suatu hal-hal yang terkait dengan masalah konservasi. Bisa juga Anda menemukan objek-objek yang belum direvitalisasi, objek vital yang itu layak untuk menjadi diduga cagar budaya, tetapi belum direvitalisasi, kemudian Anda revitalisasi, Anda usulkan manfaatnya untuk apa dan sebagainya. Tapi bisa juga Anda menemukan ini sesuatu bangunan yang direvitalisasi. Itu bisa satu dilihat kalau Anda punya pembanding yang lama, Anda kaji dari sisi yang Anda ketahui apakah proses revitalisasinya ini benar. Mungkin bisa dilihat dari sisi material, bisa dilihat dari yang lain dan sebagainya. Sehingga dari situ bisa Anda menyimpulkan, oh ini menurut yang Anda ketahui, ini ada hal yang kurang pas di titik ini, titik ini, titik ini. Bisa di material, bisa di bentuk bangunan atau yang lain. Tapi ini memang memerlukan data bangunan-bangunan lama, data-data yang cukup lengkap. Terus kemudian bisa juga bisa juga
bentar. Bentar, ini ada yang bentar. Maaf, ini tadi ada yang tanya di rumah. Bisa juga dari sisi fungsi, sisi fungsi. Anda mengamati setelah itu misalnya setelah direvitalisasi, kemudian dia ada fungsi yang baru, kok ternyata sekarang sepi atau mangkrak atau apa dan sebagainya. Apakah ada suatu hal yang kurang pas dalam konsep alih fungsi ini? Anda bisa juga mengembangkan dari supaya fungsi ini bisa optimal, apa yang harus dilakukan dalam konteks revitalisasi ini. Bisa juga ini dikaitkan dengan misalnya konsep lingkungan di sekitarnya, karena kan itu di sekitar Beteng itu kan ada konsep lingkungan, konsep apa namanya kolonial ya. Jadi suatu pola tata kota kolonial, di situ ada gereja, ada beteng, ada ini dan sebagainya. Kalau saya melihat hal seperti ini memang belum sejauh ini belum dikonsep untuk mengangkat pola tata ruang kolonial yang ada di situ, masih terpisah satu dengan yang lain. Itu bisa juga Anda usulkan dalam satu konsep kawasan, kemudian dalam konteks kawasan Anda mendetil bagian yang Anda punya ini sebagai salah satu yang mempunyai fungsi yang lain yang terkait dengan kawasan di sekitarnya. Saya punya satu pengalaman juga, pada suatu saat ada fotografer profesional datang ke rumah, kemudian dia cerita pada salah satu objek yang ada di Jogja. Objek itu menurut mereka tidak saya sebutkan objeknya, tapi setelah direvitalisasi nuansanya menjadi berbeda. Itu satu, karena memang tidak menutup kemungkinan setelah saya melihat dari objek penting yang ada di Jogja yang setelah direvitalisasi itu, terus mereka mengatakan saya nggak mau sekarang foto-foto di situ karena nuansa sama karakternya sudah jauh berbeda dengan karakter sebelumnya, baik dari materialnya, akhirnya dari sisi material, dari sisi pengerjaannya. Karena kan kadang-kadang proyek konservasi itu yang sekarang itu yang sering kadang-kadang juga menjadi permasalahan di masyarakat ya. Itu nggak boleh ya, seharusnya harus multi years, tidak boleh target per project. Biasanya kalau target per project harus jadi seperti itu, enggak. Itu kadang-kadang memang ada pekerjaan-pekerjaan yang kadang-kadang nggak pas, yang penting pekerjaan selesai. Itu kami alami banyak sekali ya di rumah-rumah itu, dan itu menjadi satu permasalahan yang luar biasa menurut saya. Nah, maka dari dalam hal ini memang apakah misalnya kalau itu misalnya anggap isunya itu sepi, apa karena memang objeknya nggak menarik, objeknya atau seperti apa dan sebagainya, sehingga si fotografer itu cerita, aku nggak mau sekarang foto-foto di situ, aku lebih senang yang dulu, terus akhirnya mencari objek-objek yang lain untuk sebagai objek foto-fotonya ya. Jadi bisa menurut saya bisa Anda riset dari sisi konservasinya benar atau enggak, itu memang harus berdasarkan data fakta, harus mempunyai banyak data ya. Kemudian juga dari sisi fungsi, kalau fungsinya kok nggak optimal, sebabnya apa? Apakah Anda bisa juga menjadikan itu fungsi yang plus ditambah yang lain sehingga menjadi lebih menarik dan dikaitkan dengan konsep-konsep di sekitarnya. Salah satunya misalnya mengangkat itu bagian dari konsep apa namanya pola tata ruang kolonial yang ada di Solo, yang ada di sana dan sebagainya. Jadi menurut saya bisa banyak problem, bisa banyak permasalahan isu-isu yang diangkat tergantung dari pengamatan Anda gitu. Kira-kira gimana itu? Punya gambaran nantinya. Ya.
mungkin nanti akan mengangkat terkait masalah setelah direvitalisasi ini jadinya gimana gitu sih Pak mungkin. Oh, itu bisa dari physically dalam arti kondisi bangunannya, dari kemudian atau mungkin dari fungsi atau dari yang lain itu menurut itu tergantung pengamatan Anda menurut saya. Mungkin itu tambahan saya Pak Fauzi. Ya gitu ya Mbak Yuli ya. Udah kebayang ya maksudnya Mbak Yuli. Sudah Pak, terima kasih Ya Pak Alfa oke. dan Pak Fauzi. Ya nanti bisa Aman. ditambahkan ya. Oke tadi apa ya lumayan cukup lengkap gitu ya dari Pak Alfa gitu. Dari apa sih istilahnya dari awal banget sampai apa ya hal yang sifatnya tuh mendasar gitu ya. Oke, mungkin bisa di stop share. Nah, oke. Ada lagi teman-teman yang mau konsul, mau bertanya terkait paper kalian atau objek kalian atau apapun itu boleh tentang konservasi. Jadi tidak harus melulu tentang tugas ya. Kalau misalkan ada semacam ide atau pemikiran terkait konservasi atau apapun itu hal random gitu juga nggak apa-apa, silahkan. Gitu. Ada lagi mungkin teman-teman? Oke, ini ada Mas Aditya Syahreza. Silahkan Mas. Mas Aditya Syahreza. Ya, monggo silahkan Mas. Apakah ada kelihatan Pak? Ya, ini sudah terlihat. Ini saya Ditya dan Mas Adi dan juga Mas Maisa di sini mengenai konservasi. Saya mengambil judul strategi pengembalian bentuk asli bangunan utama stasiun Balapan Solo sebagai sebuah landmark kawasan. Nah, kemudian dari beberapa data yang saya ambil dan juga permasalahan yang ada di sana bahwa bangunan utama yang ini yang bagian yang gede ini itu sekarang kalau nggak salah mungkin kosong, cuman beberapa saya lihat di foto itu ada digunakan fungsinya itu ketika ada arus mudik itu digunakan sebagai panggung duduk. Tapi menurut saya karena ini sebuah bangunan kolonial yang bersejarah bagi kota Solo dan perlu dilestarikan juga, jadi menurut saya mengenai bangunan ini perlu adanya sebuah strategi untuk mengembalikan ke bentuk dasar, ke bentuk asalnya lagi, sehingga selain digunakan sebagai fungsi utamanya sebagai stasiun, tapi juga sebagai ciri khas kawasan sebagai bangunan bersejarah juga. Nah, kemudian beberapa cara yang saya gunakan, metodenya saya gunakan perbandingan, jadi foto lama kemudian saya bandingkan dengan foto yang sekarang, kemudian perbedaannya apa dari segi visual, kemudian fungsi bangunan segala macam itu coba saya bandingkan untuk ditemukan perbedaannya apa, untuk nantinya apa yang bakal diubah untuk bangunan ini menjadi apa ya, yang sekiranya sama seperti sedia kala ketika bangunan ini pertama kali didirikan, sekaligus sebagai bangunan yang menjadi ciri khas kawasan di daerah Solo Balapan sendiri. Nah, ini yang saya bingungkan sebenarnya, ini kan bangunan utamanya yang bangunan besar ini ya Pak. Nah, tapi ini sekarang fungsinya itu sebagai jalur sirkulasi pintu masuk juga dari para pengunjung. Nah, kira-kira kalau misalkan bangunan ini difungsikan menjadi kayak ruangannya itu digunakan kayak dikasih model kayak museum gitu, ada beberapa foto lawas, kemudian dikombin dengan sejarah kota Solo dan lain sebagainya, kira-kira cocok atau tidak ya Pak? Mungkin itu Pak yang saya. Ya, oke. Monggo Pak Alfa. Langsung Pak Alfa mawon. Oh, Oke. Oh ya. anjir nanti apa? Oh, Pak Alfa dulu aja nggak apa-apa. Oke. Oke. Ini stasiun jadi ya, ada kebetulan ini di apa sih? Stasiun balapan ya. Stasiun. Jadi di Solo itu stasiun itu sebenarnya sudah kemarin beberapa waktu yang lalu
kami mengantar ya ini dari dosen-dosen S2 arsitektur UGM itu. Kemudian juga kebetulan juga dengan salah satu manajer perkereta apian Jepang pada waktu itu menelusuri stasiun-stasiun dari Jogja sampai Solo. Kemudian sampai ke Solo. Solo ini juga termasuk yang menarik juga ini, menarik. Ternyata di Solo itu sudah ada pembagian-pembagian untuk yang umum, untuk yang ini, termasuk yang di stasiun yang di Jebres itu ya. Itu kan bentuknya agak berbeda. Itu ternyata untuk para eksekutif, para bangsawan dan sebagainya. Itu kan bentuknya ke bangunan-bangunan kolonial banget ya. Ini kan Thomas Carsten ya. Ini arsiteknya Thomas Carsten kan? Iya, Pak. Jadi Anda mau menyoroti, jadi memang di stasiun di sini kalau saya melihat memang stasiun kan cukup luas ya, ada beberapa bagian yang memang sudah dirubah ya, tapi memang yang menjadi salah satu ciri khas ini stasiun balapan yang sebagai lobi utama itu ada yang bangunan depan itu ya. Anda tahu nggak itu kira-kira apa karakternya itu? Itu karakter apa deh? Itu ada bangunan-bangunan dengan karakter atap-atap Jawa yang kesan-kesan tropisnya ya. Karsten kan salah satu cirinya kan seperti itu, Mas Karsten. Jadi ini Anda mau mau memfungsikan itu, tapi fungsinya tetap sebagai lobi utama tadi. Halo? Tadi kalau saya dengar, saya agak terlambat tadi dengar kok ada mau dipakai museum gitu atau bagaimana? Halo? Ya tadi Mas Aditya menjelaskan untuk lobbynya itu dihidupkan kembali atau eh, maksimalkan lagi suasana tempo dulunya itu salah satunya dengan memajang foto-foto lama atau koleksi-koleksi Oh, layaknya sebuah museum gitu, Pak. iya. Saya pikir kalau menurut saya ya, itu kan untuk membangkitkan kenangan lama, saya pikir. Asal fungsi utamanya kan tidak berubah. Cuma itu ibaratnya ada suatu tambahan-tambahan interior dalam konteks. Jadi itu ibaratnya itu hampir mirip sebenarnya, mirip karena stasiun itu kan bangunan publik di mana gerakan orang datang kemudian pergi, kemudian juga tidak untuk kemungkinan itu pintu keluar masuknya wisatawan. Sehingga stasiun itu juga bisa sebagai salah satu destinasi wisata dengan konteks ada satu titik-titik tertentu yang itu memberi penjelasan mengenai histori dari stasiun itu, di mana stasiun itu juga bagian histori daripada satu kota Solo. Saya pikir kalau menurut saya tidak apa-apa Pak Fauzi. Menurut saya loh, dalam arti itu kan juga ikut sebenarnya edukasi ke masyarakat, gambar, poster dan sebagainya itu sebenarnya salah satu upaya juga edukasi ke masyarakat mengenai apa namanya tentang heritage. Kemarin saya ke Museum Kerto itu juga di situ ada apa namanya di titik-titik tertentu di museum itu ditempati apa bangunan-bangunan apa namanya fasilitas-fasilitas untuk seperti apa ya hologram itu ya, hologram yang menceritakan tentang proses bangunan itu sendiri mulai proses suatu bangunan pada waktu mendirikan, historinya sampai cara membangun, terus kemudian sampai bangunan itu jadi dan sebagainya, sampai ke bangunan pada waktu awal-awal periode, kemudian sampai istilahnya itu kemudian berkembang. Saya pikir bisa juga di situ menjadi salah satu pusat informasi, pusat edukasi masyarakat dan menjadi salah satu sebenarnya tanda petik sebagai merupakan bagian daripada Tourist Information Center.
karena itu memang bangunan publik ya, bangunan umum. Tapi fungsi utamanya tetap masih sebagai lobi utama satu stasiun. Kalau saya mempunyai saran, menurut saya nggak apa-apa. Monggo Pak Fauzi bisa nambahin. Nggih, betul nggih yang dibilang Pak Alfa ya, Mas Mas apa tadi, Mas Aditya ya, tadi sempat sempat keluar ya Mas Aditya karena mungkin sinyalnya gitu. Jadi yang dibilang Pak Alfa tuh benar ya teman Mas dan juga teman-teman. Jadi sebenarnya tuh boleh-boleh aja kalau misalkan kalian tuh pengen istilahnya apa sih, memaksimalkan yang udah ada seperti ini ya. Cuman jangan sampai ketika niat memaksimalkan itu jangan sampai lupa roots-nya atau akarnya gitu ya, dari sebenarnya tujuan dari si arsiteknya itu merancang area ini atau bangunan ini atau mungkin area lobby ini ya, bangunan utama ini tuh untuk apa gitu. Jangan sampai misalkan nanti dirubah fungsi menjadi misalkan nggak jadi pintu utama lagi gitu ya, terus akhirnya lama-lama jadi nggak banyak yang lewat situ, terus akhirnya lama-lama lupa gitu kan kok pernah ada penanda ini, bangunan dengan arsitektur yang sangat unik ini, akhirnya nanti lama-kelamaan dibongkar. Nah, mungkin seringkali ada beberapa kasus yang seperti itu ya Pak Alfa ya, jadi karena dialih fungsi gitu kan, pintu masuknya ada nggak di situ lagi, lama-lama orang jadi lupa terhadap ikon arsitektural ini ya yang ada di Kota Solo. Misalkan kalau di Tugu itu ya, misalnya kalau di stasiun Tugu itu di Jogja ya, itu kan sekarang orang udah cukup jarang masuk dari pintu utama ya, Alfa ya, masuknya dari yang pintu sisi mana ya, yang arah Pasar Kembang itu ya. Nah akhirnya mungkin untuk orang-orang yang dulu, orang-orang yang lawas gitu ya, atau mungkin orang asli Jogja mungkin masih terngiang bahwa oh Jogja itu stasiunnya yang ikonik ya stasiun Tugu dengan bentuk kayak begitu. Tapi Iya. kalau generasi sekarang yang apalagi yang baru pertama ke Jogja itu pasti nggak akan inget stasiun Tugu itu bentuknya kayak apa gitu. Karena lewatnya sekarang lewat pintu samping itu yang semuanya bangunan baru gitu. Nah mungkin satu contohnya seperti itu. Gitu. Jadi apa ya, langkah kecil merubah fungsi atau merubah alur tok gitu, itu tuh kalau nggak benar-benar diperhatikan itu efeknya, damage-nya itu terhadap bangunan yang harusnya ikonik atau landmark ya, apalagi stasiun, terus kantor pemerintahan itu kan, kalau berbicara tata kota kolonial seperti yang udah Pak Alfa jelaskan di awal tadi, itu kan adalah apa ya, item-item landmark yang mungkin apa ya, dirancang untuk orang tuh notice, oh kalau mau janjian itu depan kantor balai kota, oh kalau mau ketemuan sama siapa di depan stasiun, nggak kayak sekarang kan bisa tinggal Sherlock gitu, kok dulu kan belum ada. Makanya peran arsitektur sebagai sebuah landmark, kalau kamu mau membahas tentang landmark tadi itu adalah sangat apa ya, sangat krusial sekali nggih Pak Alfa ya, seperti itu. Jadi boleh-boleh aja misalkan pengen dihidupkan kembali dengan istilahnya memajang semacam apa ya, memorabilia masa lalu itu kayak apa sih, dan sebagainya, itu boleh selama tidak istilahnya apa ya, mengurangi fungsi atau urgensi dari bangunan yang bernilai sejarah tersebut. Itu ya, ini Mas Aditya hilang lagi, tapi anggota kelompoknya ada ya di sini ya, mendengarkan ya. Oke, halo, tes tes. Iya, Pak Fauzi. Ya ada ya, oke. Ngatan begitu Pak Alfa. Iya Pak Fauzi. Ya, oke. Sudah cukup jelas ya anggota kelompoknya Mas apa tadi ya? Lupa saya. Ya cukup jelas ya. Ini Pak, ini mau Ya, bertanya lagi, boleh Pak? oke. Terus gue Ya, mungkin tadi jadi, ya sedikit masukan dari saya, kalau misalkan memajang gambar itu jangan yang kecil-kecil, dipolikin aja gitu. Misalkan tadi gambar foto lamanya ada yang kecil banget kan, terus ada yang agak besar. Nah itu mungkin bisa kalian maksimalkan aja supaya apa? Supaya orang yang membaca tulisan-tulisan yang istilahnya informasi sejarah kayak gini itu lebih tertarik gitu loh, karena orang-orang yang membaca itu biasanya pengennya lihatnya, oh foto zaman dulunya tuh kayak apa sih, terus keadaannya sekarang tuh kayak apa. Jadi jangan apa ya, jangan pelit-pelit atau jangan terlalu sedikit untuk majang gambar atau foto atau sketsa dan lain sebagainya, karena sebetulnya informasi yang mereka butuhkan tuh ya itu nggak sekedar tulisan tok tapi ada ilustrasinya juga. Jadi jangan jangan terlalu sedikit gitu ya untuk memajang foto atau gambar atau sketsa apapun itu ya teman-teman. Ini berlaku untuk teman-teman semua ya. Itu jadi uniknya, ini mungkin sedikit menambahkan ya Pak Alfa. Jadi uniknya jurusan kita itu dibandingkan dengan jurusan eksak lainnya, misalnya kayak jurusan ekonomi, jurusan Iya, lain-lain, itu adalah kita berkomunikasi via gambar atau ilustrasi atau foto ya gitu komplit. ya, komplit gitu. Jadi jangan sampai kalian itu apa ya, terlalu
pelit atau terlalu sedikit atau terlalu ragu-ragu untuk memajang gambar. Jadi misalkan kalau ada paper-paper arsitektur kayak gini, itu tuh komposisi gambarnya tuh banyak atau bahkan mungkin imbang ya 50-50 dengan tulisan tuh nggak masalah. Itu beda kalau misalkan jurusan yang lain ya misalkan hukum atau apa itu mungkin yang dibutuhkan data-data atau pasal-pasal yang berupa tulisan gitu ya. Tapi kalau kita adalah yang penting justru paling penting itu adalah foto, dokumentasi, terus peta dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalian harus mulai ditanamkan dari sekarang misalkan nanti kalian mau lanjut menulis atau mau misalkan lanjut S2 itu yang perlu kalian tanamkan ketika membuat tulisan tuh jangan terlalu sedikit mengasih foto, gambar, ilustrasi, diagram, peta apapun itu. Itu ya teman-teman ya. Oke. Tuh, silakan mungkin ada lagi kelompok yang lainnya. Mungkin bisa satu atau dua lagi, monggo silakan dimanfaatkan. Ada lagi nggak ini? Boleh bertanya apapun terkait konservasi atau heritage boleh. Oh ini ada nih dari Mbak siapa Mbak Anisya ya. Silakan Mbak Anisya. Ya, silakan. Mungkin ini kan untuk videonya Agak keras sedikit nggih Mbak. Suaranya kok pelan sekali. udah Ya, jelas. sudah. Sekarang sudah. Oke. Ini kan untuk judul itu kami kan mengambil preservasi Museum Radio Pustaka, digitalisasi manuskrip sebagai upaya pelestarian dan penyelamatan manuskrip atau naskah-naskah kuno. Nah, sebenarnya ini udah nyampe di bagian metode penelitian, udah selesai juga, sisa hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Nah, itu tuh dari kelompok kami agak bingung untuk menjabarkan hasil dan pembahasannya tuh kira-kira apa aja yang harus dijabarkan. Kalau yang dari permasalahan ini kan Museum Radia Pustaka itu kan memiliki naskah-naskah kuno gitu kan Pak, banyak. Namun di sana itu perawatannya itu masih kurang. Jadi dari kami tuh kayak memberi apa ya referensi lah untuk gimana kalau melakukan digitalisasi manuskrip-manuskrip yang ada di sana gitu. Dengan cara ya di scan gitu-gitu terus dimasukin ke web. Karena di webnya Museum Radio Pustaka sendiri itu sebenarnya udah ada webnya, cuman untuk manuskrip tuh nggak ada dan naskah-naskah di sana tuh masih disimpan di satu perpustakaan doang dan menurutku waktu kemarin studi banding ke sana tuh waktu datang ke sana tuh eee, museum tempat penyimpanannya itu masih kurang begitu terawat gitu loh. Jadi, naskah-naskah yang ada di sana tuh kayak, ya masih ada yang tergeletak dan lain-lain kan, jadi mau ngasih solusi gimana nggak ini digitalisasi saja gitu. Kalau di museum ini sendiri sebenarnya udah kemarin pas ke sana nanya, mereka udah ngelakuin digitalisasi. Namun tuh baru, nyampe sekitar 100-an manuskrip doang dari 400 lebih manuskrip yang ada, seperti itu. Nah, terus dari, eee, kita kemarin nyari-nyari, kira-kira ada nggak museum yang bisa dijadiin bahan perbandingan sebagai referensi untuk Museum Radio Pustaka, dan kemarin tuh dapat Museum Pers Nasional. Nah, Museum Pers Nasional itu mereka udah eee, maksudnya udah berhasil melakukan digitalisasi, bahkan di webnya mereka pun udah tercatat udah dimasukin manuskripnya. Jadi untuk, orang-orang yang mau, eee, cari tahu tentang manuskrip dan lain-lain tuh bisa langsung ke webnya aja, gitu. Nah, cuman ini masih bingung gitu, Pak, di bagian hasil dan pembahasan tuh harus dijabarkan seperti apa. Kalau dari Pak Fauzi gimana kira-kira? Oke, monggo Pak Alfa dulu mungkin. Nggih. Ya, matur nuwun Pak Fauzi. Ya, Jadi kalau saya melihat di Museum Radia Pustaka itu memang satu ya, sebenarnya barang-barangnya cukup banyak, cukup banyak, cuma memang apa namanya tempatnya kurang. Memang ada juga proses untuk manuskrip tulisan itu untuk didigitalisasi. Tapi bagaimana juga kan untuk didigitalisasi kan juga kalau namanya museum, nah namanya museum kan barang-barang aslinya memang
bisa dilihat lah, bisa dilihat. Sehingga kalau saya melihat di Museum Raja Pustaka itu memang kadang-kadang barang-barang berharga, barang-barang itu kan hanya diletakkan secara tanpa satu konsep yang menurut saya yang kurang tertata dengan bagus ya. Karena memang permasalahannya kekurangan ruang. Nah, ini pentingnya kita sebagai seorang arsitek itu juga pada waktu kita mempelajari suatu bangunan itu sebenarnya juga perlu dipelajari lingkungan di sekitarnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan menurut saya museum itu kalau digitalisasi itu hal yang berbeda ya. Tetapi bagaimana problemnya itu bisa menata aset-aset museum itu dengan bagus, ditampilkan dengan bagus, menarik dan sebagainya. Sehingga salah satu permasalahannya adalah kekurangan ruang. Nah, kira-kira perlu nggak Anda pelajari di lingkungan di sekitarnya? Anda pernah nggak belajar melihat bangunan di selatannya itu bangunan baru atau bangunan lama, bangunan tambahan atau apa? Apakah mungkin Anda bisa juga menurut saya ada suatu ide meskipun tidak harus didesain secara komplit ya, memasukkan seperti konsep konservasi yang berbasis infill design. Bisa juga ini suatu gagasan ya, karena itu bangunan di selatannya museum itu kan bangunan baru itu. Bangunan baru, saya punya keyakinan itu belum sampai 50 tahun. Dan itu kan sekarang dipakai dulu kan dipakai untuk pariwisata dan budaya ya. Dan apakah mungkin itu bisa di lokasi itu bisa juga dikembangkan karena ini sama-sama milik pemerintah ya. Kalau milik pemerintah saya pikir untuk tukar guling atau untuk pemindahan aset atau untuk pemanfaatan lah saya pikir mudah, relatif lebih mudah daripada kalau itu sudah milik private ya. Sehingga menurut saya salah satu problem utama di Museum Raja Pusaka itu yaitu karena itu kekurangan tempat untuk mengekspos, memajang barang-barang yang ada. Sehingga banyak barang-barang yang tidak terawat. Sehingga apakah perlu mengembangkan itu ke sisi belakangnya untuk kemudian memindahkan itu kemudian itu dibangun satu museum baru dengan konsep. Kan kemarin sudah ada satu item yang pelajari tentang desain, tentang masalah konservasi itu. Coba Anda pelajari seperti itu. Anda bayangkan ya seperti kalau di Jogja hotel Garuda itu yang depan masih asli, belakangnya tambahan baru dengan konsep yang tidak sama persis, tetapi ada beberapa titik nuansa yang itu masih satu karakter ya. Nah, ini boleh, nah, menurut saya boleh Anda mengembangkan sejauh itu. Memang tidak harus membuat satu detail desain bangunan baru ya. Mungkin itu saran saya Pak Fauzi. Nih. Ya, betul ya tadi yang dibilang Pak Alfa itu kan problemnya salah satunya. Jadi kamu Mbak Anissa dan kawan-kawan itu merasa kok kayaknya nyimpennya kayak asal-asalan atau kayak nggak informatif sehingga takut rusak gitu kan. Terus akhirnya muncul gagasan perlunya digitalisasi manuskrip atau arsip-arsip itu supaya nanti nggak rusak gitu kan, nggak hilang terus gampang diakses gitu kan. Nah, itu sebenarnya ide yang bagus juga, cuman mungkin yang kamu bingungkan di sini adalah kira-kira respon terhadap bangunannya itu gimana gitu kan, apakah hanya dari ya udah di digitalisasi terus sudah beres tapi nggak ada efeknya sama bangunan gitu ya, padahal sebetulnya efeknya tuh ada, yaitu yang seperti tadi dibilang Pak Alfa itu. Berarti kalau misalkan ada problem nggak bisa terpajang dengan baik, nggak bisa tersimpan dengan baik gitu ya. Ya berarti tandanya salah satunya adalah indikasi kurangnya ruangan-ruangan di museum itu gitu. Karena kan sebetulnya nggak cuma arsip tok ya di museum Radia Pustaka yang saya tahu gitu ya, yang perlu perhatian khusus. Tapi kayak koleksi lainnya misalnya kayak arca gitu-gitu kan ya hanya ditaruh di selasar-selasar itu kan, nggak terus dikasih tempat yang aman atau tempat yang proper gitu kan, tapi hanya digeletak-geletakkan gitu kan. Nah itu mungkin salah satunya juga semakin menguatkan bahwa indikasi sebetulnya bangunan museum ini tuh perlu ruang tambahan untuk bisa mengakomodir semua koleksi-koleksinya. Nah kemudian caranya untuk menambahkan bangunan itu bisa salah satunya dengan metode urban infill atau infill ya yang tadi dijelaskan oleh Pak Alfa itu, sehingga mungkin salah satu bentuk pembahasan di papermu ini adalah
strategi infill gitu ya. Strategi infill yang ideal serta tidak istilahnya apa ya, tidak merusak atau mengganggu atau apa ya, istilahnya berdampak negatif terhadap bangunan aslinya itu yang kayak apa itu boleh kalian tambah. Jadi mungkin nanti bisa di judulnya itu kan. Jadi tidak hanya sekedar digitalisasi tapi juga ada tambahan apa ya, infill building itu gitu. Kebayang nggak maksudnya Mbak Mbak Anisha? Halo? Ya itu salah satunya aja gitu ya. Kalau misalkan kamu kebingungan terhadap apa langkah apa yang harus dilakukan terhadap bangunan ini gitu ya maksudnya ya, benar nggak? Iya, berarti ini nanti di hasil dan pembahasan nggak hanya membahas tentang Kok digitalisasi, kecil banget suaranya Mbak Anisha? berarti ini di hasil dan pembahasan Hmm? nggak hanya dimasukkan Mm-mm. digitalisasi manuskrip aja, tapi juga Ya. permasalahan yang perlu ditambahkan gitu ya Pak. Boleh kayak gitu. Misalkan tetap yang utama digitalisasi gitu ya. Terus kamu kan kayak breakdown gitu toh. Kenapa kok perlu digitalisasi? Ternyata karena salah satunya adalah kamu berhasil menemukan fakta bahwa ternyata digitalisasi itu menjadi penting karena ruangannya tuh nggak cukup atau butuh ruang baru. Nah, kemudian impact-nya atau sarannya itu kan bisa menyarankan bahwa diperlukan metode infill untuk bisa menambahkan ruang-ruang baru agar manuskrip-manuskrip itu bisa terdisplay serta sekaligus tersimpan dengan baik. Itu juga bisa kayak gitu. Jadi infill itu bisa sekaligus sebagai kesimpulan atau temuan yang kamu kamu hasilkan dari pengamatanmu ini. Itu bisa seperti itu. Kebayang ya maksudnya ya. Iya Pak, udah Ya. kebayang. Terima kasih Oke, Pak. jadi yang utama tetap digitalisasi misalkan, tapi infill itu adalah salah satu result atau apa ya hasil dari isu yang kamu angkat ini. Itu kamu sarankan oh perlunya salah satunya perlunya infill gitu-gitu. Itu boleh. Gitu. Ada lagi mungkin Mbak? Oh, udah cukup jelas ya. Mbak Anisha ya. Sudah Pak dari saya. Oke, ya. Ya, mungkin satu kelompok lagi silakan. Masih ada kesempatan ini. Masih ada berapa ya? Mungkin ada waktu beberapa menit. Belum jam 5. Silakan. Silakan mungkin mau tanya apa aja boleh loh, teman-teman. Terkait tugasnya boleh, terkait objeknya atau kalian ada pandangan apa terkait isu konservasi dan juga revitalisasi itu silahkan. Monggo mumpung ada Pak Alfa di sini. Mungkin Pak Alfa bisa menjelaskan lebih detail gitu terkait misalkan kalian punya objek yang menarik apa tapi kalian nggak nemu sejarahnya di internet atau di buku itu ya. Mumpung ada apa ya Pak Alfa di sini silahkan teman-teman. Silahkan mungkin atau tak tunjuk ya. Kelompoknya siapa ya ini? Nah, kelompoknya eh tadi kan apa ya yang mas-mas sudah mbak-mbaknya udah 2 ya. Berarti sekarang mas-masnya baru 1. Berarti mungkin sekarang yang mas-mas. Oke. Nah, ini Mas Arif Hidayah, ada nggak Mas Arif Hidayah? Arif Hidayatullah ya ini ya. Halo? Oh, hadir Pak. Ya, ada. Oke, Mas. Silakan kelompokmu gimana? Oh, baik Pak, sebentar. Ya, oke. Ini coba saya scroll ada namanya Mas Arif Hidayah, ya udah Mas Arif Hidayatullah aja. Ya, oke. Oke, silakan. Baik, untuk maaf sebelumnya nih, apakah berisik kenapa ya Pak? Enggak, jelas kok Mas. Sudah terlihat Um, Pak. Baik, mungkin untuk jurnal daripada kelompok saya itu yaitu preservasi kawasan cagar budaya Keraton Surakarta dengan cara penataan pola permukiman di Kelurahan Baruarti, Kota Surakarta. Jadi istilahnya untuk kawasan daripada objek daripada permasalahan yang kami temukan itu banyak
permukiman-permukiman yang istilahnya itu permukiman yang apa namanya ilegal gitu, seperti adanya pemukiman-pemukiman yang sementara yang terbuat daripada kayu yang seperti pemukiman-pemukiman yang apa secara kurang ilegal gitu, seperti kurang lebih seperti itu, Pak. Kemudian ada juga beberapa kawasan-kawasan permukiman yang di mana masyarakat membuat area perekonomian yang seharusnya tidak berada di situ gitu. Seperti masih adanya apa masyarakat yang melakukan jual beli atau mungkin membuka toko segala macam itu di sekitar jalan daripada kawasan keraton ini, sehingga dan ada juga beberapa etalase-etalase daripada toko yang ada pada masyarakat itu tertempel secara langsung daripada tembok-tembok keraton, sehingga ditemukan masalah-masalah yang seperti kerusakan tembok daripada keraton ini. Jadi eh, dari situ kita punya namanya em, dari situ kita punya ide untuk memberikan usulan daripada penataan pola kawasan, salah satunya di permukiman dan area perekonomian daripada masyarakat ini, dan juga memberikan usulan untuk sebagai membuat seperti apa namanya sistem eh, perawatan di mana masyarakat bisa ikut adil dalam membantu wisatawan untuk memahami kawasan daripada keraton ini gitu. Kurang lebih seperti itu tentang garis besar eh, penelitian kami seperti itu, Pak. Oke, monggo Pak Alfa. Oke, matur nuwun Mbak Fauzi. Nggih. Nah, itu sih, Anda terus tujuannya apa itu? Aku tadi agak telat membaca. Halo? Tujuan pripun, Pak? Enggak, jadi kan Anda melihat bahwa ini Baluwarti bagian dari keraton ya. Anda melihat banyak hal-hal yang di Baluwarti itu satu keluar dari kaidah-kaidah yang sebenarnya dari kaidah-kaidah yang tidak sesuai dengan lingkungan sekitar ya, lingkungan setempat ya. Iya, Pak. Nah, terus Anda bertujuan untuk apa? Tadi aku agak terlambat. Nanti gagasannya apa gagasannya? Tujuannya mengetahui karakteristik pemukiman di kawasan keraton, mengetahui gagasan konsep pelestarian, mengetahui proses penerapan pelestarian kawasan keraton yang dapat mendukung kelanjutan kawasan. Lagi permasalahannya ini, Dek. Pada waktu Anda bicara tentang Baluwarti, memang sebenarnya enggak Anda kalau ini Anda mengetahui mengetahui gagasan konsep pelestarian kawasan keraton ini sebenarnya enggak, ini tidak bisa lepas dari konsep keraton secara keseluruhan, karena bagaimanapun juga Baluwarti itu kan juga merupakan bagian dari kawasan keraton tersebut. Keraton mulai dari filosofinya, mulai dari Tugu Pemandangan, kemudian alun-alun, Siti Hinggil, sampai ke alun-alun selatan, itu kan proses pemandangan itu orang mengandeng ya, pemandang di belakang itu dalam arti harus menjadi orang yang filosofi mulai lahir menjadi orang kalau Anda bisa
mengetahui gagasan konsep pelestarian kawasan-kawasan keraton dengan cara penataan pemukiman kelurahan Baluarti. Ini skupnya terlalu gede banget nih. Konsep pelestarian kawasan keraton dengan cara penataan pola pemukiman di Kelurahan Baluarti, mengetahui proses penerapan pelestarian kawasan keraton yang dapat mendukung keberlanjutan kawasan. Ini memang dalam konteks ini Anda harus bercerita keraton secara keseluruhan, baru setelah itu Anda mengambil Baluarti. Dalam konteks ini Baluarti supaya apapun yang dikerjakan di situ tidak lepas dari konsep secara keseluruhan ini. Anda menceritakan tentang pola tata ruang keraton nggak? Belum, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Boleh ya. Oh, nggak ada. Aku itu memang sebenarnya nggak bisa lepas dari Anda harusnya menceritakan tentang konsep-konsep itu, walaupun secara garis besar. Kemudian setelah itu baru Anda ambil Baluarti. Kemudian Baluarti harus digarap seperti apa dan sebagainya. Saya beberapa waktu yang lalu kami pernah diminta untuk datang di kelurahan, kebetulan kerjasama dengan UNS untuk bagaimana kebetulan di situ ada diskusi dengan komunitas Baluarti untuk meng-create Baluarti sebagai suatu kawasan wisata dengan konsep-konsep yang tidak lepas dari keraton. Tapi memang sampai sekarang memang belum berhasil berjalan karena memang ada ketahui sendiri di keraton sekarang kan juga baru heboh-hebohnya ada konflik dan itu ternyata konflik itu juga menjalar ke pemukiman, ke lingkungan di sekitarnya. Jadi ini yang dimaksud Anda Baluarti secara keseluruhan ya? Betul, Pak. Ya? Betul. Baluarti secara keseluruhan atau bagaimana, atau daerah tertentu saja, atau sebenarnya Anda juga bisa mengambil sebagian. Itu kan di situ banyak rumah-rumah pangeran ya, rumah-rumah pangeran yang ya kalau kita telusuri kita cukup prihatin karena rumah-rumah itu sudah banyak, rumah-rumah pangeran itu sudah banyak yang rusak ya, sudah banyak yang rusak, nggak terawat dan sebagainya. Nah, Anda ini kan kalau saya lihat dari pembatasan masalah, kajian utama penelitiannya adalah gagasan tentang pelestarian kawasan pemukiman Kelurahan Baluarti di Keraton. Nah, kajian utama penelitiannya adalah gagasan tentang pelestarian kawasan pemukiman Kelurahan Baluarti di Keraton Kasunanan Surakarta, pemukiman Kelurahan Baluarti. Kelurahan Baluarti lagi sih. Kelurahan Baluarti ini tambah luas. Perubahan kebudayaan fisik dan non fisik pada pola tata ruang dan bangunan kawasan keraton. Lagi Kak, Anda mengatakan bangunan kawasan keraton itu banyak banget ini. Tujuan penelitian mengetahui karakteristik pemukiman di kawasan Keraton Kasunanan Surakarta. Pemukiman lagi kawasan ini yang Anda menyebut kawasan keraton itu termasuk keraton dalamnya Baluarti ini ada keterkaitan ya dengan masjid, kaumat dan sebagainya. Mengetahui gagasan konsep pelestarian kawasan keraton dengan cara penataan pola pemukiman di Kelurahan Baluarti. Penataan pola mengetahui proses penerapan pelestarian kawasan keraton yang dapat mendukung keberlanjutan. Melebar sehingga menurut saya kajiannya menurut saya hanya di Baluarti pun bisa dipersempit di titik tertentu. Hanya memang Anda juga keraton secara keseluruhan dalam arti walaupun tidak harus detail ya. Itu sebagai upaya yang Anda titik tertentu di Baluarti itu tidak lepas dari kawasan keraton secara keseluruhan. Mungkin usulan saya itu Pak Fauzi. Iya, Pak. Ya, itu ya Mas Arif dan kawan ya. Jadi saya sependapat dengan beliau ya Pak Alfa gitu ya kan.
Kalau berbicara tentang kawasan itu memang ada apa sih istilahnya, batasan-batasan yang memang harus kita tentukan dulu gitu. Misalkan kalau berbicara tentang kawasan Baluwarti gitu ya, meskipun Kak Alfa lebih banyak tahu gitu ya. Tapi bisa jadi kayak yang kamu bahas itu kawasannya tapi item tertentu atau identik dengan kawasan Baluwarti atau mungkin kawasan yang istilahnya tuh apa ya? Enggak mungkin saya bandingkan sama Jogja terus ya karena saya terlalu apa sih terlalu sering di Jogja gitu ya, tapi nggak apa-apa intinya kurang lebih mirip gitu ya. Jadi mungkin istilahnya kawasan di dalam beteng gitu ya atau di dalam keraton gitu kan. Nah, kalau kalian misalkan tahu atau mungkin nggak harus tahu sih yang penting perhatikan gitu ya atau mungkin sering lewat gitu ya. Di kawasan keraton itu pasti kalau orang-orang dulu tuh penanda yang utama dari rumah-rumah yang ada di situ karena kamu tadi bicara tentang pemukiman itu kan tentunya salah satunya atau peritilan kecilnya itu bisa jadi gerbangnya gitu kan. Jadi misalkan kamu membahas gerbangnya tok sebagai elemen pembentuk atau di kawasan Baluwarti itu nggak apa-apa gitu. Jadi batasannya itu bisa kamu setting yang sekecil itu, tapi pembahasannya bisa lebih detail apa lebih gitu. Jadi part terkecil tapi efeknya itu signifikan untuk identitas atau originalitas dari kawasan Baluwarti itu. Karena kamu jalan-jalan ya di kawasan keraton, entah keraton Jogja atau keraton Solo itu problem yang juga nggak kalah apa ya pentingnya atau yang mulai muncul itu adalah gerbang-gerbang atau pagar-pagar itu mulai dirubah bentuknya gitu kan. Mulai dirobohkan bahkan mungkin yang di Solo kemarin di mana Pak Alfa itu yang di Sukoharjo itu ya bisa sampai nggak tahu kalau itu tuh pagar keraton padahal jelas-jelas bentuknya kayak gitu Oh ya. iya sih. Benteng Kartosuro ya, tinggi gitu. betul Nah, sama Kertosuro sama nggih. Songkran. Tinggi besar. Iya kayak benteng itu masuk dikiranya hanya pagar biasa padahal itu jelas-jelas pagar lawas gitu ya pagar pagar keraton dan hal-hal seperti itu. Jadi itu bisa beranjak dari item-item terkecil, tapi ternyata item terkecil itu adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi identitas dari kawasan yang kamu mau konservasi atau revitalisasi itu. Kebayang ya, Mas, Mas Arif dan kawan-kawan. Paham, Pak. Nah, gitu. Jadi misalkan itu nanti berlaku juga untuk apapun apapun yang kamu lakukan di dunia arsitektur ya. Jadi ketika kita di dunia arsitektur hanya berbicara sesuatu yang makro, tapi bisa jadi suatu yang makro itu berawal dari sesuatu yang sangat-sangat mikro gitu ya. Sehingga kita hanya perlu intervensi yang mikro itu tapi efeknya nanti juga sama makronya dengan orang yang start dari yang skalanya makro bahkan mungkin bisa jadi lebih kuat dan juga lebih detail gitu. Jadi bisa kamu persempit lingkupnya dengan kamu mau amati dari segi itemnya apa, misalnya dari jalannya, apa, dari pagernya, gitu, atau mungkin dari bentuk atap rumah-rumahnya misalkan, karena di situ mungkin zaman dulu di perumahan pemukiman di dalam Batang zaman dulu itu mungkin atap-atapnya didominasi oleh atap yang bentuknya kayak gimana, terus seiring berjalan waktu kok sekarang atap-atapnya pada diganti-ganti menjadi atap datar atau pakai seng gitu sehingga mengurangi kan suasana atau atmosfer di lingkungan itu tuh juga bisa kayak gitu. Kebayang ya maksud itu. Oke, Mas Arif dan kawan-kawan, ada lagi nggak mau ditanyain ini terkait kawasan Baluwarti mumpung ada Pak Alfa di sini. Silakan. Mungkin aku memberikan masukan Waktu ya. itu dulu. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin bukan untuk tanya langsung ke beliau ke Pak Alfa karena Pak Alfa juga udah dalam yang itu. Misalkan kamu nggak menemukan referensi di buku atau di internet atau siapapun itu atau apapun itu, kamu bisa tanya ke beliau gitu ya. Ya mungkin Pak Alfa mau menambahkan. Iya, Pak. Jadi, Tapi itu ya, menarik juga sih kawasan di apa di Keraton ya, ya, karena memang kompleks kali. iya, oke. Gitu ya Mas Arif dan kawan-kawan. Itu tadi apa ya pembahasannya bagus ya. Jadi bisa menginspirasi kita semua. Oke. Ya, oke mungkin boleh stop share Mas ya. Oke, jadi begitu ya teman-teman ini udah jam 5. Mungkin ada tambahan sedikit dari saya mungkin dan juga Pak Alfa sebagai closing gitu ya. Karena ini kan pertemuan terakhir ya kita
semester ini belum nanti bukan tugas UAS. Nah, pesan dari saya mungkin kalian apa ya, kalian selesaikan sesegera mungkin, kalian apa ya, kerjakan dengan enjoy seolah-olah kalian tuh pengen cerita sesuatu jelajah yang asik atau menarik gitu kan, terus kalian menemukan apa ya udah gitu. Bentuknya dari karya tulis itu sebetulnya tidak aku karya ilmiah ya, tapi lebih ke arah kalian bercerita apapun yang kalian temukan di situ dan apapun yang kalian pikirkan ada kebingungan atau apa kalian kalian tuliskan aja semua gitu. Jadi untuk UAS-nya itu kita hari minggu lagi kurang lebih. Tadi karena ada beberapa yang udah presentasi, jadi masih banyak yang kurang gitu ya. Yang belum sempat masih banyak yang kurang ya, masih banyak yang mungkin perlu diperbaiki atau mungkin perlu diselesaikan sesegera mungkin karena masih banyak yang kurang. Nah itu mohon 2 minggu ini benar-benar teman-teman maksimalkan atau kejar gitu ya yang baik. Terus gambar-gambarnya jangan lupa sekali lagi kita ingatkan yang maksimal, ukurannya gede. Tadi yang di Museum Radia Pustaka tadi ada gambar yang cuma seupil gitu ya, nyempil gambar lemari itu mungkin bisa diperbesar ya, diperbesar yang maksimal gitu sehingga orang tuh tahu oh kira-kira cara nyimpennya di Museum Radia Pustaka tuh kayak apa gitu. Misalkan kalian berbicara tentang digitalisasi manuskrip ya, tapi kalian boleh sedikit meng-highlight tentang bagaimana sih karakter dari bangunan museumnya ini yang sekarang ini dalam menyimpan atau mendisplay produknya atau apa koleksinya itu juga boleh nggak apa-apa. Jadi kalian foto uh, objek yang lain misalkan arca-arcanya itu juga silakan. Jadi orang tuh tergambar terhighlight Museum Radia Pustaka itu secara keseluruhan tuh kayak apa sih bentuknya gitu. Jadi nggak cuma di foto lemarinya atau ruang manuskripnya atau gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian berbicaranya yang apa sih istilahnya ya mungkin yang runtuh dan juga lengkap. Itu mungkin dari saya, mungkin dari Pak Alfa ada macam masukan atau saran untuk teman-teman. Jadi saya hanya beri aja masukan bahwa sebenarnya kadang-kadang kita sebagai arsitek itu ya memang kadang-kadang tidak bisa lepas dari budaya dalam arti konteks budaya memang karya manusia ya. Ya. Jadi saya kadang-kadang prihatin juga. Kita kan beberapa keliling kemana-mana, termasuk baru saja kemarin saya itu keliling di suatu pedesaan di Jawa Timur ya. Di situ saya temukan rumah-rumah asli yang menurut saya sangat-sangat bagus, rumah-rumah tradisional. Tetapi apa yang terjadi? Karena memang di situ suatu daerah di mana banyak orang merantau, kemudian pulang dengan kekayaannya dan ternyata mereka bukan berarti kita tidak membolehkan mereka berkembang, tetapi ternyata mereka menerapkan budaya luar di desanya itu dan di situ saya melihat saya bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu saya ke situ ini sudah banyak berubah, banyak rumah-rumah dengan konsep-konsep modern dan yang cukup memprihatinkan adalah saya banyak ditawari rumah-rumah asli tradisional dengan harga yang relatif murah untuk dijual, untuk dibongkar. Wah dari situ sebenarnya saya pengen juga sih ambil rumah-rumah itu untuk kemudian saya pindah, tetapi dari di situ muncul suatu pertentangan dari satu sisi, aduh ini dan itu hanya salah satu contoh aja ya. Ternyata di banyak daerah seperti itu. Banyak simbol-simbol di mana di satu desa ada pintu gerbang dengan simbol-simbol tertentu yang kadang-kadang tidak disadari itu budaya asing yang diterapkan di simbol-simbol pintu gerbangnya itu dan sebagainya. Jadi kita memang harus dalam hal ini menurut saya konservasi ini ini sebenarnya kita itu tidak hanya sebatas kuliah mempelajari tetapi juga bagaimana ini sebenarnya salah satu upaya kita juga untuk ikut secara langsung atau tidak langsung
mempertahankan heritage kita ya. Dan itu memang tugas kewajiban dari seorang arsitek. Saya banyak belajar juga dari hal yang lain bahwa kita sudah banyak kehilangan artefak lah. Kadang-kadang kita bisa bercerita panjang lebar, tapi wujud barangnya, bendanya sudah nggak ada. Kadang-kadang kita melihat barangnya, ada bangunannya, ada barangnya, ada bendanya, tapi kita nggak bisa cerita. Jadi kesimpulan saya yang terakhir, dan ini saya juga kebetulan pada waktu itu banyak diskusi dengan budayawan yang dari Bandung ya, yang datang ke rumah saya, diskusi panjang tentang seni, budaya, heritage, tentang sejarah dan sebagainya, bahwa sesuatu itu baru mempunyai arti kalau ada barangnya dan bisa diceritakan, dan sesuatu itu akan sustain kalau memang satu berbasis budaya lokalnya, kemudian juga ramah lingkungan, kemudian juga kalau sekarang memang syukur-syukur juga memang harus berbasis IT juga ya. Jadi ini sebenarnya konservasi ini tidak semata-mata kita kuliah kemudian kita lulus dan sebagainya, tapi ini sebenarnya ini menjadi suatu semangat bagi kita nanti yang insya Allah nanti ke depan Anda juga menjadi arsitek untuk tetap mempertahankan heritage budaya kita yang menurut saya kalau kita pergi kemana-mana Indonesia itu sangat luar biasa. Dan sekarang memang baru dalam kalau saya melihat baru dalam kondisi mendapat tanda kutip serangan-serangan dengan budaya-budaya asing yang kalau ini kita tidak waspada lama-kelamaan juga akan kolek. Jadi itu tambahan saya Pak. Iya Pak. Jadi tadi benar ya yang dibilang Pak Alfa. Jadi apa ya, di Indonesia ini kebanyakan apa sih istilahnya benda-benda atau apa ya, peninggalan-peninggalan budaya atau bersejarah seperti itu ya, mungkin perhatiannya masih kurang gitu ya, intinya seperti itu. Sehingga mungkin harapannya generasi kita gitu ya, mungkin saya Pak Alfa dan juga kalian ke depannya tuh nanti ke depannya lebih apa ya, lebih menghargai dan juga lebih aware gitu ya terhadap hal seperti itu. Makanya di dunia pendidikan itu khususnya di arsitektur ya itu diajarkan saatnya di kelas konservasi ini. Gitu ya, mungkin saran dari saya setelah setelah melewati mata kuliah konservasi ini, kalian iseng-iseng atau apa ya, coba-coba follow akun Instagram yang tentang bangunan bersejarah gitu loh, untuk hiburan, untuk kalian nanti lihat-lihat, oh kira-kira bangunan ini tuh di sana tuh ada bangunan unik apa, di sana ada bangunan unik apa, itu menarik untuk hiburan gitu ya. Mumpung kalian generasi Instagram sama kayak saya gitu ya, jadi manfaatkanlah Instagram itu untuk cari apa ya, akun-akun yang istilahnya bisa menambah wawasan untuk kita semua, agar nanti kalau kita tuh jadi arsitek itu, misalkan kita dapat project yang berkaitan dengan bangunan bernilai budaya atau sejarah, itu kita bisa bijaksana dalam menentukan sikap gitu ya teman-teman. Mungkin sekian perkuliahan dari saya dan juga Pak Alfa selama 1 semester. Kurang lebihnya ada kekurangan, kami mohon maaf ya teman-teman. Semoga nanti ke depannya kalian bisa menjadi arsitek yang lebih bijaksana lagi dan juga lebih apa ya, lebih sukses lagi ke depannya. Oke, begitu ya teman-teman. Saya dan juga Pak Alfa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Fauzi dan juga mahasiswa semuanya. Kurang lebihnya kalau ada yang kurang berkenan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya izin end meeting ya teman-teman sekalian.